Assalamualaikum IPA. Ciri-ciri makhluk hidup adalah karakteristik yang membedakan makhluk hidup dari benda mati, yaitu 1. Bernafas, 2. Membutuhkan makanan, 3. Bergerak, 4. Tumbuh, dan 5. Berkembang biak. Hewan bernafas menggunakan alat pernapasan, tergantung jenisnya, seperti paru-paru, insan, trakea, sedangkan tumbuhan bernafas melalui stomata dan batang. Hewan dan tumbuhan sama-sama membutuhkan makanan nutrisi. Perbedaannya adalah hewan tidak bisa membuat makanan sendiri. Mereka makan tumbuhan atau hewan lain. Sedangkan tumbuhan bisa membuat makanan sendiri melalui fotosintesis, menggunakan cahaya matahari, air, dan karbon dioksida. Hewan dan tumbuhan juga bergerak. Perbedaannya hewan bergerak secara aktif untuk berpindah tempat, sedangkan tumbuhan hanya bergerak perlahan tanpa berpindah tempat. Kesimpulannya adalah, hewan dan tumbuhan memiliki semua ciri-ciri makhluk hidup, walaupun ada perbedaan di antaranya. Gerak seismonasti pada Putri Malu. Gerak seismonasti pada Putri Malu adalah gerakan menutup dan menguncupnya daun tanaman saat menerima rangsangan, sentuhan, atau getaran. Gerakan ini merupakan mekanisme pertahanan diri yang terjadi akibat perubahan tekanan air pada daun, sehingga daun dan tangkainya mengatup untuk melindungi diri dari herbivora dan mengurangi kehilangan air. Gerak niktinasti. Niktinasti pada Putri Malu adalah gerak menutupnya daun akibat pengaruh gelap yang juga dikenal sebagai gerak tidur. Mekanisme gerak niktinasti 1. Perbedaan cahaya. Saat gelap, daun Putri Malu menutup. 2. Perubahan suhu. Penurunan suhu lingkungan juga memicu daun untuk mengatup. Gerak tropisme. Geotropisme negatif. Gerak geotropisme negatif pada tumbuhan kacang hijau adalah gerak pertumbuhan batang yang tumbuh ke atas, menjauhi pusat bumi, gravitasi. Simbiosis mutualisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Dalam hubungan ini, kedua pihak memperoleh manfaat dari interaksi tersebut. Simbiosis parasitisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup di mana satu pihak diuntungkan dan pihak lainnya dirugikan. Simbiosis komensalisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup di mana satu pihak mendapatkan keuntungan, sedangkan pihak lainnya tidak dirugikan maupun diuntungkan. Pertumbuhan dan perkembangan kacang hijau merupakan proses alami yang dimulai dari biji hingga menjadi tanaman dewasa. Pada awalnya, biji menyerap air sehingga kulit biji membengkak dan pecah. Akar tumbuh ke bawah untuk menyerap air dan zat hara, sedangkan batang tumbuh ke atas menuju cahaya. Setelah beberapa hari, daun pertama muncul dan mulai melakukan fotosintesis. Pertumbuhan kacang hijau dipengaruhi oleh faktor lingkungan seperti air, cahaya matahari, suhu, dan nutrisi dari tanah. Jika semua faktor tersebut terpenuhi dengan baik, kacang hijau akan tumbuh subur, berbunga, dan menghasilkan biji baru. Lalat buah mengalami pertumbuhan dan perkembangan melalui metamorfosis sempurna, yang terdiri atas 4 tahap: telur, larva, pupa, dan dewasa. Telur menetas menjadi larva yang aktif makan dan tumbuh. Setelah cukup besar, larva berubah menjadi pupa yang diam dan mengalami perubahan bentuk. Dari pupa kemudian muncul lalat buah dewasa yang siap berkembang biak dan menghasilkan telur baru.
sepatu merupakan bunga sempurna karena memiliki bagian jantan, benang sari, dan betina putih dalam satu bunga. Bunga ini berwarna mencolok untuk menarik penyerbuk seperti serangga. Penyerbukan biasanya terjadi secara penyerbukan silang atau sendiri, kemudian diikuti proses pembuahan yang menghasilkan biji. Bunga sepatu juga termasuk bunga majemuk tunggal dengan bentuk trompet dan memiliki 5 helai kelopak serta 5 helai mahkota. Vegetatif alami adalah cara tumbuhan berkembang biak tanpa melalui proses penyerbukan dan pembuahan, tanpa perkawinan. Perkembangbiakan ini terjadi secara alami, artinya tanpa bantuan manusia. Contoh vegetatif alami antara lain: 1. Tunas. 2. Umbi batang. 3. Umbi lapis. 4. Rimpang, akar tinggal. 5. Geragih, stolon. Menyambung. Menyambung, enten, adalah cara perkembangbiakan vegetatif buatan dengan menggabungkan dua bagian tanaman yang berbeda, yaitu batang bawah dan batang atas, agar tumbuh menjadi satu tanaman baru. Batang bawah biasanya dipilih karena akarnya kuat, sedangkan batang atas diambil dari tanaman yang memiliki buah unggul. Menempel. Menempel, populasi, adalah cara perkembangbiakan vegetatif buatan yang dilakukan dengan menempelkan mata tunas dari satu tanaman ke batang tanaman lain agar tumbuh menjadi satu. Mencangkok. Mencangkok adalah cara perkembangbiakan vegetatif buatan yang dilakukan dengan menumbuhkan akar pada batang tanaman sebelum dipisahkan dari induknya. Caranya yaitu dengan mengupas kulit batang, membungkusnya dengan tanah lembab, lalu menutupnya dengan plastik atau sabut kelapa hingga